Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita mulai firman, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang kami sembah Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir. Engkau Tuhan yang segala sesuatu dalam hidup kami. Saat ini pun juga Tuhan, saat Engkau menyampaikan Tuhan setiap perkataan dari hatimu Tuhan, Engkau Tuhan yang akan Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, yang memberikan kami fokus Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyimpan firman-Mu dalam hati kami, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Hari ini kita akan belajar dari Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Oke, saya sebelumnya mau tanya dulu, siapa di sini yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya dia? Semua ya, puji Tuhan. Bagi yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kenali Tuhan dari dekat. Dijamin kalian pasti jatuh cinta. Seperti kita semua di sini. Ya, oke. Dan berapa dari kita yang pernah mengalami pergumulan dalam keinginan untuk hidup benar dengan Tuhan? Tapi sering kali kita selalu dihalangi oleh keinginan kita sendiri, membuat kita terjerat di dalam ikatan dosa, godaan dosa. Ya, di sini dikatakan, firman ini mengatakan, akuilah Tuhan. Kata akuilah Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini sebuah janji, sebuah perkataan firman Tuhan. Segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab adalah janji firman Tuhan yang hidup, yang mati. Kalau kita percayai, kalau kita pegang, jadi prinsip hidup, itu adalah sebuah kebenaran. Percayai itu dan lakukan itu, maka itu akan membuat kehidupan kita seperti cahaya fajar yang kian hari akan menjadi semakin terang. Ya, jadi kita baca dari mulai ayat yang kelima. Ayat yang kelima dari dari Amsal pasal 3 ayat kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kata mengakui Tuhan, ya sebelum bisa mengakui Tuhan, yang pertama-tama adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, apa sih yang dimaksud dengan kata percaya itu apa? Percaya itu di sini dikatakan seperti orang yang menjatuhkan dirinya untuk seperti telentang atau tertelungkup ya. Jadi dia menjatuhkan dirinya seperti itu. Dengan sebuah keyakinan, kepercayaan, rasa aman, percaya diri bahwa orang yang dia jatuhkan dirinya seperti itu, orang itu tidak akan menghindar atau ngeles ya. Jadi dia ada keyakinan, kepercayaan dan dengan segenap hati. Hati di sini maksudnya adalah tempat keseluruhan batin manusia, pikir, perasaan, kehendak, cara kita berpikir. Segala sesuatu berada di dalam hati kita. Jadi kalau dikatakan kita ini percaya dengan segenap hati, artinya kita ini percaya bukan hanya kita pikir kita percaya. Tetapi hati kita juga percaya. Kalau hati dan pikiran kita nyambung, connect, maka harus ada praktek, harus ada bukti. Bukan cuma ngomong, aku percaya sama Tuhan, aku merasa aku percaya dengan Tuhan, tapi nggak ada prakteknya. Harus ada keseimbangan, harus ada buktinya. Jadi kalau kita bilang, oh aku percaya Tuhan, dan buktinya apa? Saya nggak pakai contoh orang lain, saya pakai contoh diri saya sendiri. Saya ketemu dengan suami saya, Bang Jo, itu usia 33. Sebelumnya, ya, pada saat saya menunggu pasangan hidup, saya percaya. Jadi saya pikir saya percaya, saya merasa saya percaya. Dan di dalam keseimbangan itu ada sebuah bukti dengan tindakan saya. Ya, saya tidak seperti orang yang panik. Jomblo, oh nggak ada orang, nggak punya pasangan, saya cari sana, saya cari sini, saya kenalan sana, enggak. Saya yakin, saya percaya, saya tenang, saya beristirahat. Saya merasakan ketenangan dan saya merasakan percaya diri. Dan saya menggunakan waktu saya, tidak menyia-nyiakan waktu saya mengejar cowok, tapi saya menggunakan waktu saya semaksimal mungkin untuk melayani Tuhan. Saya gunakan waktu saya untuk bisa melakukan apa sih yang bisa aku lakukan Tuhan. Dengan segala yang aku miliki, apa yang bisa aku kerjakan. Aku mungkin tidak bisa sehebat orang lain ya. Seperti orang yang bisa berkhotbah, pada waktu itu saya tidak berkhotbah.
Jadi saya nggak bisa, tapi saya bisa menari, saya bisa menyanyi, saya bisa asyar, saya bisa hitung uang, bisa hitung kolektor, saya bahkan bisa mencuci toilet. Ya, saya kerjakan semuanya dari nol, saya bersihkan gereja. Saya lakukan itu dengan hati yang taat, dengan hati yang rindu, karena saya mengucap syukur, aku sudah dipanggil Tuhan. Jadi kalau aku tidak menggunakan hidupku, untuk apa hidupku? Kalau hanya untuk sekedar cari pasangan hidup. Aku percaya bahwa Tuhan beri aku pasangan hidup. Suatu saat nanti dia akan hantar, dan itu aku imani. Ya, jadi aktifkan, gunakan waktu kita untuk Tuhan. Oke, jadi dalam hal ini percaya itu pikiran, perasaan, perbuatan. Akuilah, buktikan, jangan cuma ngomong. Ya, kemudian dikatakan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Ya. Pengertian kita sendiri ini memang adalah godaan yang paling besar dalam hal kita untuk percaya. Kenapa? Karena kita ini selalu merasionalisasikan segala sesuatu. Ya, kalau kita pikir begitu, oh iya ya, menurut aku seperti ini. Jadi kita bertindak seperti itu. Akhirnya melenceng, bukannya mengakui Tuhan dengan segala hati, kita melenceng karena kita bersandar dengan logika kita, perasaan kita, pikiran kita mengarah pada pengertian kita sendiri. Nah, ini yang biasanya membuat kita seringkali jatuh. Ya, tetapi ada satu masa di dalam hidup kita, pastinya, saya pun juga mengalami. Pada saat saya akhirnya memutuskan bahwa, oh iya Tuhan, aku tidak bisa mengandalkan diriku sendiri, bahkan aku tidak bisa mengandalkan orang lain. Karena pada dasarnya manusia tetaplah manusia. Kita tidak tahu apa-apa, manusia tidak mengerti seperti Tuhan, kita tidak sempurna seperti Tuhan. Bahkan cinta dan kasih kita itu terbatas. Seberapa yang kita bisa beri sih? Seberapa sih yang kita bisa tolong orang sih? Ada keinginan dalam hati kita sendiri yang bahkan kita sendiri nggak bisa puas. Ya, jadi suatu saat dalam hidup kita akan mengalami dan kita harus memutuskan bahwa kita tidak boleh dan jangan bersandar pada pengertian sendiri seperti kata firman Tuhan ini. Ya, jadi ambillah keputusan secara sadar, putuskan siapa yang mau kita akui segenap hati, Tuhan atau diri sendiri, Tuhan atau orang lain. Kalau orang lain dan diri sendiri, suatu ketika kita akan alami di mana kita membentur tembok. Saat itu kita harus putuskan. Kalau tidak mau putuskan, suatu ketika pasti harus putuskan. Pada akhirnya, oke? Dan kata akuilah di sini dikatakan seperti seseorang yang belajar untuk mengetahui, mengenali, memahami, ya, melalui pengalaman untuk bisa mengenal dengan baik, dengan dekat. Ya, dengan melihat, mendengar, menyentuh, dan merasakan di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu maksudnya apa? Dalam segala kehidupan kita, dalam cara hidup kita, dalam karakter kita, segala sesuatu yang mencerminkan diri kita. Jadi akuilah Tuhan di dalam segala sesuatu, di dalam keberadaan dirimu sendiri. Sebagai seorang pribadi, cerminkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, dan jangan seperti Titus 1 ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ya, seperti ini jangan kita lakukan seperti itu. Bilang, oh aku percaya Tuhan, aku anak Tuhan, tetapi pada dasarnya perbuatannya sama sekali tidak mencerminkan. Perbuatan dan perkataannya, perbuatan dan pikirannya, perbuatan dan perasaannya tidak sama. Jadi kalau memang kita bilang, aku percaya Tuhan, dan buktinya apa? Cerminkan itu dalam tindakan kita sehari-hari. Bukan hanya ngomong. Karena tindakan kita lebih kuat didengar orang, dipercaya orang, daripada kita sekedar ngomong tanpa bukti. Oke? Jadi kata-kata akuilah bagaimana caranya? Yang pertama, akuilah Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah mengampuni dosamu. Jangan ungkit-ungkit lagi. Biasanya yang suka mengungkit-ungkit itu kita sendiri, bukan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita saat kita bilang dengan tulus, dengan benar-benar mengaku pada Tuhan. Tuhan minta ampun, aku sudah berdosa Tuhan, minta ampun Tuhan, aku menyesal Tuhan, aku akui dosaku. Dan menyebutkan dengan rinci apa sih? Karena seseorang yang mengaku, dia harus mengakui apa yang dia lakukan. Kalau ngomong mengaku tapi tidak menyebutkan dosanya apa, itu namanya bukan mengaku. Ya. Jadi kalau mengaku ya sebutkan kita dosanya apa. Kita mengaku Tuhan minta ampun dan lain sebagainya. Kemudian bertobat. Kuncinya adalah pertobatan. Jangan melakukan dosa, minta ampun, terus kemudian dengan sengaja berbuat dosa lagi. Jangan seperti itu ya saudara. Kenapa? Karena di dalam Ibrani 10, 26 sampai 27,
Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ingat saudara, bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni kita saat kita bertobat. Jadi jangan dengan sengaja berbuat dosa lagi. Karena di situ jelas tertulis, tidak ada lagi korban menghapus dosa itu. Kenapa? Karena dengan sengaja dilakukan. Ya. Dan kemudian ingat, bahwa saat Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, dia bangkit hari ketiga, dia naik duduk di sebelah tata kanan Allah Bapa. Ya, dia mengalami kemerdekaan. Kita pun sama. Kita pun seperti Yesus, kita mati dari daging kita. Dan kita bangkit bersama dengan kemerdekaan itu tadi, dengan kebangkitan Yesus. Jadi kita harus hidup ingat bahwa kita sudah dimerdekakan. Yang membuat kita tidak merdeka siapa? Pemikiran kita sendiri, pengertian kita sendiri. Bahwa Tuhan masih ingat dosaku, orang masih ingat dosaku. Jadi aku sudah ikut aja, dosa aja. Enggak. Tuhan tidak mengingat itu karena pada saat kita sudah bilang, kita komit, ya udah. Walaupun dosamu merah seperti karmisi akan diputihkan seperti salju, itu firman Tuhan. Percayai apa yang dikatakan firman. Okay? Yang kemudian yang kedua, akuilah Tuhan dengan membaca firman di dalam Alkitab itu setiap hari. Kalau memang kita mempercayai Tuhan, kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, baca Alkitab itu. Baca firman itu setiap hari. Jangan dijadikan hiasan di dalam lemari. Ya, atau ditaruh nggak tahu di mana. Nanti kalau hari Minggu si Alkitabku tak taruh di mana ya. Cuman dicari hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu enggak tahu kemana. Ya, terus kemudian kalau misalnya ingat sesuatu, ayatnya di mana itu tadi? Saya bentar cari dulu di mana. Jadi kalau kita bilang kita mengenal Tuhan dengan segenap hati, mengakui Tuhan, maka baca Alkitab. Dengan begitu kita mengenali Tuhan itu dari dekat, dari jauh. Kalau mengenal Tuhan dari jauh itu berarti ya cuman Minggu datang ibadah, terus Senin sampai Sabtu ngilang, terus Minggu lagi datang lagi. Itu dari jauh. Tapi kalau kita dari dekat, kita bukan hanya beribadah, tetapi keseharian kita mencari Tuhan, kita mengenali Tuhan dari dekat, kita ingin tahu apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan gak sukai, apa sih yang benar Tuhan, apa sih yang salah Tuhan, kasih tahu aku. Bagaimana kita tahu? Ya dengan membaca Alkitab itu tadi. Bukan menurut apa kata orang, tetapi kita tahu sendiri, tertulis, tercantum, mata kita lihat jelas-jelas di depan mata. Ya, seperti itu. Sukai firman Tuhan. Jadikan firman itu sebagai pegangan hidup. Jadikan firman Tuhan itu sebagai penasihat dan penuntun hidup kita yang terutama. Dan hidup kita berpadanan dengan firman. Ya, jadi bukan firman menyesuaikan diri dengan kita, tetapi kitalah yang seharusnya menyesuaikan diri kita dengan firman. Karena firman itu kebenaran. Jadi kita harus yang menyesuaikan diri kepada firman. Ya, bila Tuhan dengan cara mengingat firman Tuhan itu mengubah hidupmu. Bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar menghafal, bukan hanya sekedar tahu, ya. Tapi dengan rendah hati, dengan sikap yang taat, kita mau, Tuhan, Engkau sudah berfirman. Maka kalau Engkau sudah berfirman, ini adalah sebuah kebenaran. Pilihanku hanyalah mentaatinya. Kenapa? Dengan kita mentaatinya, maka intimidasi iblis itu tidak akan terus menyerang kita. Kenapa sih kita selalu diintimidasi iblis? Karena kita melawan. Karena kita tidak melakukan. Semakin kita nawar, semakin kita negosiasi firman, semakin banyak kita kena intimidasi. Contoh, di dalam firman dikatakan janganlah marah. Janganlah terus-menerus panas hati. Kenapa? Karena dengan marah dan emosi itu tadi, kita pasti ujung-ujungnya berdosa. Pasti melakukan kejahatan. Pasti. Dan itu tidak disukai Tuhan. Dan itu adalah dosa. Saat kata-kata kita, saat tindakan kita melukai orang lain, bahkan membuat diri kita cemar, itu tidak disukai Tuhan. Jadi kalau memang sudah tahu firman-Nya jangan marah, ya sudah. Terima, akui. Karena kata-kata ini di sini diajarkan tentang akui. Kalau firman sudah tertulis ya sudah, oh ya Tuhan, firman-Mu berkataku jangan marah, jangan gini, karena nanti bakalan aku pasti dosa. Oke Tuhan, aku minta ampun. Aku akui, aku minta ampun, aku minta Tuhan tolong kasih aku kekuatan untuk bisa melakukan firman-Mu ini. Bukan hanya sekedar aku hafal, hiasan di tembok. Gitu. Firman itu kita kadang-kadang kan suka ya, firman ayat emas kita print, taruh tembok.
tembok, mana-mana tembok ada firman Tuhan. Terus waktu kita melakukan, temboknya nggak kelihatan oh Tuhan. Mana tuh, nggak ada ayatnya. Jangan seperti itu. Itu menipu diri sendiri namanya. Itu nanti ujung-ujungnya jadi intimidasi. Kenapa? Iblis akan bilang, kamu loh sudah tahu firmannya nggak dilakuin, percuma kamu ke gereja. Itu. Dari situ asalnya. Tetapi kalau kita mengakui, kita lakukan, jangan menunda, jangan bernegosiasi, segera. Jangan pakai pengertian diri sendiri. Karena pengertian diri sendiri itu tadi, yang melogikakan dan menunda itu tadi, yang akan membuat kita akhirnya tidak bisa mengakui Tuhan. Oke? Dan pada saat kita bekerja sama dengan firman, itulah saat di mana kita bekerja sama di dalam pengudusan hidup kita. Di Titus 2, 11 sampai 14. Nanti kalian baca sendiri. Dan kalau firman Tuhan sudah menerangi jiwa kita, sudah tahu, segeralah bertobat. Jangan menunda ya. Bersyukur sama Tuhan. Jadikan hidup kita ini, tujuan hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Jangan selalu menyenangkan diri sendiri. Karena diri kita tidak akan pernah ada puasnya. Kalau kita mau cari kepuasan, diri sendiri, coba. Tidak akan pernah bisa. Minta A, dituruti A, nanti minta B, B, C, C, D, D, nyambung gak ada habisnya. Oke? Yang keempat adalah akuilah Tuhan dengan berdoa terus menerus. Seperti di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terimalah kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu menyayangi kita. Menerima kita apa adanya. Memanggil kita, mencari kita. Terima itu. Jangan bilang, aku terlalu berdosa Tuhan, jadi jangan kejar aku. Sudah, kamu di sana, aku di sini. Jangan. Karena itu fakta, itu kebenarannya. Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita. Bukan pada saat kita sudah bertobat loh saudara. Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Kita ini loh yang dikata orang nggak layak ini loh yang berdosa ini loh. Dia itu mati buat kita. Dia mati buat kita saat kita masih berdosa. Itu ada di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima firman ini. Akui firman ini. Jangan bilang ini firman bohong. Jangan. Karena kita bicara seperti itu, kita sedang bersandar pada pengertian kita sendiri. Kalau memang sudah tertulis, itu sebabnya saya bilang, bacalah firman. Kalau sudah nyata-nyata memang tertulis di depan Alkitab, di firman di depan mata kita, itu sudah kebenaran. Nggak usah lagi cari alasan. Dan terimalah itu. Pada saat kita menerima firman, pada saat kita bersepakat dengan firman, ada kedamaian. Itu yang membuat kita merdeka. Tapi kalau kita menyangkal, itu yang membuat kita kena intimidasi. Dan dengan berdoa, kita ini membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kenapa? Karena dengan berdoa, kita curahkan isi hati kita. Kita mengajak Dia untuk berbicara kepada kita. Kita mau mendengar apa yang Dia sukai, apa yang Dia tidak sukai. Kita curahkan semuanya, pergumulan, sakit hati, kekecewaan, segala sesuatu. Apa sih? Jangan berpikir, oh Tuhan tahu isi hatiku. Jadi aku nggak perlu berdoa Tuhan, Tuhan Engkau tahu. Ya enggak gitu. Oh ya, walaupun Tuhan pasti tahu, pikiran kita itu pasti tahu. Tapi dengan kita mencurahkannya, dengan kita ngomong, dengan kita mengucapkannya, kita sedang membangun hubungan dengan aktif, bukan dengan pasif. Ya, bukan hanya sekedar duduk, oh Tuhan, kau kan Tuhan, cari akulah. Kan kamu toh yang Tuhan, aku kan anak toh, cari akulah. Ya enggak gitu. Dalam sebuah hubungan kita harus aktif. Kita memberi dan kita menerima. Itu hubungan yang dekat, itu hubungan yang akrab. Enggak melulu harus orang yang cari kita. Dengan cara seperti itu, hubungan kita akan menjadi dekat. Kita akan tahu bagaimana Tuhan itu berjuang dan menangis bersama kita, tertawa bersama kita. Dia ada dalam hidup kita. Kita merasakan, pasti. Karena ada yang kita curahkan. Kita membuka jiwa kita kepada Tuhan. Oke? Dan ingat, kita tidak bisa menyembunyikan pikiran kita, hasrat kita, kerinduan kita dari Tuhan. Jangan pernah membohongi diri sendiri bilang, Tuhan gak mungkin tahu. Jadi kita berpikir, oh kalau Tuhan gak menegur, kalau Tuhan tidak ada meyakinkan aku salah, berarti Tuhan gak tahu. Jangan seperti itu. Itu pengertian diri sendiri. Itu menipu diri sendiri namanya. Ya, itu kebohongan, itu tipuan. Jangan akui itu, tolak itu. Karena itu pikiran yang bukan dari Tuhan.
Pada saat kita berdoa, deklarasikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kebenaran. Firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua. Jadi pada saat kita mendeklarasikan firman Tuhan, kita sedang bersepakat dengan Tuhan. Dan firman yang kita deklarasikan memiliki kuasa. Karena kita sedang bersaksi dengan mulut kita. Jadi pada saat kita ucapkan itu ada kuasa. Dan selalu sediakan waktu untuk Tuhan ya. Yang kelima, akuilah Tuhan dengan menjadi bagian dalam gereja lokal. Yang bertumbuh di dalam firman dan di dalam kasih. Ya, Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Siapa yang merasa saat ini dengan kejadian COVID itu Tuhan kayaknya Tuhan mau datang deh. Kayaknya kok keadaan tidak sama seperti dulu lagi. Sadari bahwa hari-hari ini sudah semakin dekat. Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Jangan lagi tawar-menawar dengan Tuhan. Segera lakukan. Kalau dibilang hari ini, ya hari ini. Kita sadar, ya udah hari ini, jangan ditunda. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ya. Dan kita ke gereja bukan hanya untuk diri pribadi sendiri. Bukan dengar khotbah terus mari gitu pulang. Ya toh? Tidak seperti itu. Gereja adalah perpanjangan dari keluarga kita. Gereja adalah keluarga rohani kita. Gereja adalah tempat di mana kita itu bertumbuh, matang. Di gereja itulah, di dalam lingkungan yang aman. Ya, kenapa kok dikata aman? Bukan berarti gereja itu sempurna. Bukan berarti teman di gereja kita itu selalu baik. Tidak, saudara. Dikatakan aman kenapa? Karena ada net atau jaring dari firman Tuhan itu sendiri. Dari kebenaran firman itu sendiri. Jadi kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita pun menyadari, oh iya ya, aku harus bertobat. Tetapi kalau di luar sana, tidak ada yang ditakuti. Tetapi di sini, pada saat kita di reminder, diingatkan, firman Tuhan mengatakan ini, ada kasih persaudaraan, ada kesadaran, ada pertobatan. Itu seperti katakan keluarga rohani. Ya, kita bukan hanya, oh harus kamu yang bertobat duluan baru aku, tidak. Yang memulai harus dari diri sendiri. Karena Tuhan meminta pertanggungjawaban bukan punya orang lain. Tuhan akan bertanya pada diri kita pribadi. Masing-masing bertanggung jawab dengan tindakan yang dia lakukan. Dan jangan membohongi diri sendiri kalau tidak seperti itu. Karena itu sudah firman. Oke? Dan yang keenam, akuilah Tuhan. Dengan menolak keinginan dagingmu untuk dikuasai dosa atau kebiasaan buruk yang akan menjerat. Ya. Ambil pilihan kita secara sadar. Minta Tuhan, Tuhan arahkan hidupku. Tuhan aku mau lurus. Aku enggak mau belak-belok, aku enggak mau habis waktu. Jadi kalau memang seperti itu, kita harus dengan aktif bekerja sama. Dan mengakui Tuhan dengan cara tidak membiarkan diri kita dikendalikan oleh keinginan hati kita yang sangat menjerat itu dengan dosa itu tadi. Ya, selalu ingat, Tuhan ada dalam tindakanku. Tuhan ada di dalam sikapku, perkataanku, ucapan mulutku, karakterku. Apakah Tuhan ada di dalam setiap hidupku ini mencerminkan Tuhan apa enggak sih? Dengan sadar kita harus bertanya pada diri sendiri. Jangan seperti orang yang, iya loh aku Kristen loh, ya udah. Terus pada saat kita berbuat kesalahan dosa, loh Tuhan kan maha tahu. Tidak seperti itu. Kalau kamu bicara kamu mengenal Tuhan, kalau kita bicara bilang Tuhan Yesus juru selamatku, dan tanggung jawab, ambil tanggung jawab itu untuk mencerminkan itu dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu maha kasih memang, tetapi dia juga maha adil. Jangan membohongi diri sendiri tentang Tuhan Yesus itu maha kasih saja, tidak. Itu sebabnya kalau kita berbuat dosa diampuni, konsekuensinya ada. Supaya kita ini mengerti, bertanggung jawab, tidak selalu menjadi anak-anak. Karena kalau anak-anak itu selalu menganggap, oh tidak ada hukuman, kan aku masih anak-anak, masih kecil, jadi nggak mungkin dipukul.
Ya kalau kita seperti itu sendiri, terus menerus, kecil terus ya, gimana mau dewasa, gimana kita ngerti? Oke? Sekarang, saya minta setiap kita refleksi diri sendiri, 1 menit. Coba dipikirkan, sebelum hari ini, pikirkan, pada waktu kita contoh memilih apa ya? Memilih pasangan hidup, memilih pacar. Pada saat itu, mengakui Tuhan apa diri sendiri? Pada saat merespon orang lain bertindak kepada kita, tindakan orang lain kepada kita. Kita sedang mengakui Tuhan atau mengakui diri sendiri, emosi pribadi. Waktu kita cari kerja, kita mencari Tuhan, mengakui Tuhan atau mengakui diri sendiri. Ya, pada waktu godaan-godaan itu datang dalam hidup kita, kita sedang mengakui Tuhan atau mengakui diri sendiri. Coba dipikir. Dan coba dibanding. Mana-mana saat kita mengakui Tuhan, mana-mana kita mengakui diri sendiri. Coba bandingkan waktu yang kita habiskan pada saat itu. Tidak usah pakai contoh orang lain, contoh saya sendiri. Setiap kali saya mengakui diri sendiri, maksudnya saya menggunakan cara saya sendiri, logika saya sendiri itu tadi. Biasanya dan pasti itu saya muter. Firman Tuhan bilang jalannya lika-liku itu loh. Kenapa? Karena kan tak logika, saya logika. Sepertinya orang ini bikin jengkel loh Tuhan. Sudahlah Tuhan, dibalas saja. Wes yang penting marah itu tadi lupa loh Tuhan. Ini saya Tuhan di situ, saya di sini ya. Jangan dilihat. Tidak seperti itu. Karena pada saat saya menggunakan cara saya sendiri, nanti ujung-ujungnya marah, ngamuk, bertengkar, rame, biar keluar semua. Terus ujung-ujungnya karena jengkel sudah kesel, duduk, nangis, ngamuk. Terus mari gitu, terus akhirnya penyesalan itu akhirnya meresap, tenang tapi pasti meresap. Terus habis itu intimidasi datang. Kamu katanya firman Tuhan lo, jangan marah lo. Katanya suruh mengasihi lo, kamu anak Tuhan apa bukan? Oh iya. Lah tadi aku kok marah? Wis kadung bersalah Tuhan. Piye terus iki? Akhirnya gimana? Mau ndak mau? Ayo, karena kita pada saat itu kita harus memilih. Oke ya. Kira-kira ini terus akhirnya aku harus bagaimana ini? Firman bilang gak boleh marah terus aku bersalah ya. Nah, tapi aku sih ngamuk ya. Terus milih yang mana ya? Nah, tapi kalau aku mau ngotot ngamuk terus, aku mau doa susah ya. Karena kena intimidasi. Diukel-uki gitu sama si setan itu. Akhirnya mau ndak mau, ya udah minta ampun Tuhan, ampuni aku sudah berbuat dosa. Ampun. Nah, akhirnya sudah berbuat dosa, minta ampun, menyesal, nangis, bertobat dan lain sebagainya, harus membangun lagi hubungan dengan orang yang bersangkutan. Berapa banyak waktu yang saya habiskan? Toh pada akhirnya ya muter meneng, balik lagi jalannya, mengakui Tuhan lagi ya. Dan setiap kali waktu yang saya lakukan, mengakui diri saya sendiri, saya habis waktu. Balik lagi. Mulai lagi dari nol. Dan saya mengalami hal yang sama ulang sampai akhirnya saya mengakui Tuhan. Ya wes Tuhan, aku mengakui Tuhan. Karena aku tahu masa-masa itu pasti nanti ceritanya sama lagi. Jadi ya udahlah, daripada aku ngamuk ya wes mending sabar. Aku serahkan hakku kepada Tuhan. Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu hatiku, Tuhan tahu segala yang aku lakukan, Tuhan tahu. Nek memang aku salah, aku minta ampun Tuhan. Ya wes Tuhan, nek dia mau marah, ya wes Tuhan, tak diem aja wes. Ya sudah, akhirnya ya udah diem. Pada saat saya menyerahkan hak saya untuk marah kepada Tuhan dan saya tidak membalas dan saya melakukan apa yang Firman katakan, yang setiap hari saya baca itu loh, yang saya hafalkan itu loh, saya lakukan, saya akui, saya mengakui Tuhan dengan cara melakukannya. Pikirkan, merasakan, lakukan. Itu yang saya lakukan. Dari situ, ada terobosan, ada breakthrough. Ada kemenangan. Kenapa? Karena saya tidak tergoda untuk melakukan cara saya. Baru ada kemenangan. Tetapi kalau kita selalu tergoda melakukan itu tadi, ya udah muter-muter, habis-habis waktu tadi. Tanya pada diri sendiri ya. Jadi, Tuhan itu adalah menempatkan Tuhan selalu di hadapan kita. Selalu melihat ke arah Tuhan. Selalu mengingat bahwa Tuhan bersama kita. Bahwa Tuhan Yesus itu mengawasi setiap langkah hidupku. Bahwa Tuhan itu
ada dalam hidupku dan aku mencerminkan Tuhan dalam setiap aspek seluruh kehidupanku. Kalau Tuhan melihat saya, kalau Tuhan melihat saya, manusia melihat saya, mereka melihat Tuhan. Itu tujuan saya. Dan saya tidak perlu gembar-gembor, "Oi, aku Kristen, oi, Kristen." Tidak. Dengan sendirinya sikap kita mencerminkan siapa Tuhan kita. Seharusnya seperti itu. Karena kita adalah terang, kita adalah garam. Tidak perlu kita pengumuman pakai toa itu. "Haha, saya Kristen." Ya enggak. Tapi tindakan kita mencerminkan siapa Tuhan kita. Dan kita tidak mengambil satu langkah pun tanpa izin Tuhan, tanpa nasihat Tuhan. Kita minta kebijaksanaan dari Tuhan. Dan kita mengingat itu, kita tanya selalu. Tuhan itu pasti kasih kita hikmat loh saudara, kalau kita minta. Nah, tapi kalau kita melakukannya by default, ya nyasar itu tadi. Ya. Dan berkonsultasi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada untuk menuntun kita. Firman Tuhan itu adalah tempat di mana kita serupa dengan Tuhan. Firman itu ada untuk itu. Untuk menegur, mengingatkan kita, untuk mendorong kita, mengingatkan kita. Firman itu ada. Manusia memang ada. Manusia bisa memberi kita nasihat. Tetapi manusia tetap ngambilnya ya dari firman lagi. Balik lagi dari firman. Permasalahannya hanyalah kita ini mau apa enggak. Gitu aja. Bedanya cuma di situ. Dan kita mengakui bahwa Tuhan ada dimanapun kita pergi. Berjalan bukan menurut daging kita. Berjalan menurut kata Roh Kudus, tuntunan dari Roh Kudus. Ketika segala sesuatu terjadi dan merugikan kita, hal yang negatif terjadi, jangan mengandalkan pengertian sendiri. Tetapi kembali menundukkan diri kita kepada kedaulatan Tuhan, itu solusinya. Kalau tetap ngotot dan ngoyot, lama tak jamin. Oke, dan tetap tenang. Ketahui bahwa Tuhan adalah Tuhan kita. Tenang, jangan panik. Oke, duduk, diam, berdoa, curhat sama Tuhan. Cari Tuhan. Maka Tuhan itu akan melihat apa yang ada dalam hatimu. Dia ada di situ. Dia yang menjawab. Tapi kita gak boleh mengatur Tuhan. Tuhan cepetan, Tuhan ini waktunya sudah nggak ada lagi loh Tuhan, cepetan. Enggak seperti itu. Tapi kita belajar bersabar, menunggu waktunya Tuhan. Dan berdoa menurut keinginannya Tuhan, bukan keinginan emosi kita sendiri. Misal kita bertengkar dengan orang, aku mau si A yang harus datang dengan saya Tuhan. Nah itu namanya bukan berdoa, itu namanya mengatur Tuhan. Ya, jadi harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman. Dan segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan terjebak dan terjerat dengan konsep bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan kita, untuk kita pribadi. Jangan. Karena tujuannya pasti kelihatan. Jalannya itu pasti menyerong ke kiri dan ke kanan. Yang ke sana Tuhan, yang sana kita. Pasti. Dan ketika segala sesuatu berhasil, muliakan Tuhan dengan mengucap syukur, mengakui Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dan kita mengingat segala yang kita dapat dari Tuhan bukan berdasar dari kekuatan kita sendiri, mengakui bahwa apa yang kita miliki ada dalam pemeliharaan dan kasih karunia Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Itulah mengakui Tuhan dengan segenap hatimu. Di dalam segala lakumu, maka Dia, Tuhan, akan meluruskan jalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Siapa yang hari ini yang merasa dirinya tidak mengakui Tuhan di dalam segala tindak tanduk, dalam segala cara, ucapan, pribadi, segala sesuatu. Mari kita berdoa dengan iman. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatu. Engkau yang mengerti Tuhan isi hati kami, pikiran kami, Engkau tahu Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala apa yang kami lakukan Tuhan. Dari segala apa yang kami ucapkan. Kami minta kami diberikan kekuatan Tuhan untuk bisa mengakui Engkau. Kami minta ampun Tuhan, kami bertobat Tuhan. Luruskan jalan setiap kami Tuhan umat-Mu. Engkau Tuhan yang menyayangi kami dan kami yang menyayangi Engkau Tuhan. Kami mau lakukan Tuhan, bukan hanya sekedar apa yang kami pikir, kami rasa, tapi kami mau melakukan Tuhan. Dan kami mau mengakui Engkau mulai hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.